Sampailah kita pada acara yang keempat, yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Bapak Khairul As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita dan senantiasa kita terus bertahadus terhadap nikmat-nikmat Allah itu agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Hidup ni kalau kita tak pandai bersyukur, kita bisa jadi kufur. Orang yang pandai bersyukur, dia akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Ya. Nikmat kesehatan itu nikmat batin. Nah, kita bersyukur karena kita masih sehat. Betul kalau kita hari ini tergeletak, tidak bisa bergerak, tahu-tahu stroke. Kan banyak tu. Ya. Kita masih sehat, masih bisa melangkah di majlis-majlis ta'lim. Alhamdulillah. Bisa bersyukur kita bisa bertemu dengan anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersyukur lagi kita bisa hadir di majlis ini, ya, bisa bersilaturahmi kembali, dan kita bisa bersyukur lagi karena hari ini, ya, kita dapat memperingati peristiwa 10 Muharram. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah banyak tahu tentang apa itu peristiwa 10 Muharram. Ya, antaranya Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam ketika bertaubat kepada Allah. Jadi Nabi Adam tu begitu dia dikeluarkan dari syurga, dia bertaubat kepada Allah. Ya. Terhadap satu kesalahan yang dibuatnya bersama zaujahnya, yaitu Bunda Hawa, istrinya. Ya. Yaitu apa? Memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah tegakkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Jadi perintah Allah itu makan minum sepuasnya di surga itu. Nikmati apa yang ada di surga itu kecuali satu, kata Allah, jangan kau dekati buah khuldi, pohon khuldi. Ada satu pohon yang dilarang oleh Allah. Semua dasar manusia ini sifatnya kepo. Manusia ini sifatnya kepo. Makin apa yang dilarang, makin dia mau tahu. Apa ya?
Apa sebab ya? Kan kita sifatnya kan kepo. Kalau di rumah kita, mak kita atau nenek kita pesan, Cuk, atau nak, peti yang satu ni tak usah kau buka ya. Itu kan larangan tu. Tak usah dibuka, ini peninggalan datuk kau. Makin dilarang, kita makin penasaran. Besok lewat, apa isi ini? Mak saya malah melarang buka, peti-peti yang lain tak ada pula masalah. Tang satu ni ya. Besok lewat, apa ya? Akhir lama-lama timbul penasaran. Nah itulah sifat manusia. Kalau dilarang, dia ingin tahu. Allah melarang khamar, dia ingin tahu apa asal khamar ya. Allah larang babi, dia malah berusaha nak tahu macam mana ya rasa babi gitu. Ya, nah, itu sifat manusia. Begitu juga halnya dengan Adam. Ya, cuman Adam ini dia diperdaya oleh iblis. Ya, dia diperdaya oleh iblis sehingga akhirnya dia memakan buah khuldi itu. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab larangan itu Adam terusir dari surga. Bahasa kita terusir, ya. Keluarlah dia dari surga untuk menempati apa yang dinamakan dunia, bumi kita sekarang ini. Akhirnya dia tinggal di suatu tempat yang tandus, terpisah lagi dari istrinya tercinta. Ya. Entah ke mana Hawa, entah ke mana dia. Bayangkan kalau kita dipisah sama orang rumah, tahan tak? Tak tahan. Ya. Gelisah gitu, ya. Itu namanya fitrah manusia. Apa yang dilakukan Adam? Dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini sudah menzalimi diri kami dengan melanggar apa yang telah Kau perintahkan. Ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Kau tak ampuni kami, wa tarhamna, Kau kasihi kami, lanakunanna minal khasirin, kami ini akan jadi orang rugi sampai hari kiamat rugi. Tahu berapa tahun Nabi Adam berdoa seperti itu. Istighfarnya Nabi Adam itu doa. Nah, itulah istighfarnya Rabbana atina fid dunya. Itu istighfarnya Nabi Adam. Sekian lama, bertahun-tahun, terus dia tak putus asa minta ampun kepada Allah karena sudah melanggar perintah Allah. Akhirnya satu ketika Allah mentalaqqikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam dapat sebuah pengajaran dari Allah. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampunkan dosa. Ya, sebab itulah Nabi Adam diampunkan menurut sejarah pada tanggal 10 Muharram. Apalagi yang terjadi di peristiwa 10 Muharram ini? Selamatnya bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tahu, Bu? Tahu dari mana? Nabi Nuh itu adalah nabi yang pengikutnya tidak banyak. Ya. Nabi Nuh adalah nabi yang 10 tahun pengikutnya cuma satu. Masuk satu, 10 tahun satu. Dia berdakwah itu. Dakwahnya Nabi Nuh ini 950 tahun. Kalau nabi-nabi dulu itu panjang umatnya. Ada yang 900 tahun. Tidak seperti umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Pengikut Nabi Nuh ini banyak yang ingkar. Akhirnya suatu ketika Allah katakan Nuh buat kapal. Di mana ya Allah? Di atas bukit. Dari mana ya Allah? Dari pohon-pohonan. Di mana dia dapat? Tanam. Nah, itu namanya perjuangan namanya. Dakwah itu perlu perjuangan, kesabaran. Begitulah hal mengajak manusia. Ya, jangankan orang luar, anak istri kita belum mampu kita dakwahi. Ya, karena dakwah itu memang betul-betul memerlukan pertolongan Allah, kedekatan kita kepada Allah. Ya.
dan hasilnya pun kita serahkan kepada Allah. Begitulah kita mengajak manusia ikut majlis ta'lim, majlis zikir pada Allah. Banyak tantangannya, banyak cincongnya dan lain sebagainya. Tak sedikit yang mendapat sambutan negatif, cemoohan, celaan dan macam-macam. Nabi Nuh begitu berlayar, tenggelam bumi ini, Bu. Berlayarlah dia sekian puluh tahun karena tidak ada tempat. Akhirnya dia mendarat di sebuah bukit, ya, di suatu tempat, ya, yang sampai saya ini masih jadi sebuah perdebatan karena dalam masa itu sejarah kita masih belum dapat, ya. Ada yang mengatakan di Babilonia, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di berbagai tempat dan lain sebagainya. Menurut ahli sejarah, dia diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, selamatnya Fir'aun dari kejaran, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya itu terjadi pada 10 Muharram. Ya. Banyak lagi kisah-kisah Nabi Yunus yang dia diselamatkan oleh Allah keluar dari ikan. Ya, keluar dari perut ikan. Nabi Yunus itu pernah meninggalkan umatnya dan dia masuk ke dalam laut, langsung dimakan, ditelan oleh ikan. Tapi dia tidak mati, dia terus berzikir dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Kalaulah dia tidak menyebut nama-Ku, kata Allah, maka dia akan selamatnya pada hari kiamat di dalam perut ikan itu. Sebab itulah fadhal Ustaz Burhan, Pamanda Ustaz Burhan sudah datang, alhamdulillah. Saya lanjut ya, Ustaz ya. Kemudian banyak lagi peristiwa-peristiwa. Di antaranya terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali bin Husain di Padang Karbala, terjadi tahun 61 Hijriah. Ini sejarah, ya. Jadi peristiwa-peristiwa 10 Muharram ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam Islam. Nah, oleh karena itu kita yang berada pada acara 10 Muharram ini, kita disunnahkan untuk berpuasa. Di antaranya Tasu'ah 9 Muharram, ya, 10 Muharram juga. Ini adalah puasa-puasa sunnah. Sebab apa? Memang ada peristiwanya, ya, ada peristiwanya. Nabi berpuasa suatu hari, ya, menyelisihi kaum Yahudi. Baik. Amalan lain yang lain apa misalnya? Ada amalan hablum minallah nih, puasa. Kemudian kita disunahkan banyak zikir. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, banyak puasa sunnah, ya. Kemudian kita banyak berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Apalagi ada yang ibadahnya tuh muamalah. Di antaranya bersedekah. Ini hablum minan nas. Bersedekah, menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Oke, saya akan bahas sedikit tentang anak yatim. Mungkin nanti akan diteruskan Pamanda Ustaz Burhansyah. Anak-anak yatim itu di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 20 kali. Jangan remehkan tentang anak yatim, karena kedudukan mereka itu mulia di sisi Allah. Bahkan indikator ukuran bagi orang yang beragama tapi dia tidak memuliakan anak yatim, bahkan menghardik anak yatim, dia dinilai pendusta oleh Allah. Dia dinilai orang pendusta. Sebagaimana ayat yang dibacakan Ibu Farida tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah tidak kau lihat orang-orang yang berdusta dengan agamanya? Dia beragama, dia sholat, dia puasa, tapi ketika dia menyia-nyiakan anak yatim, bahkan menghardik, menghina dan lain sebagainya, dia tergolong orang yang berdusta terhadap agamanya. Bayang itu berat, ya. Nah, begitu juga orang yang tidak menyantuni fakir miskin, ya,
Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan fakir miskin. Kalau ada orang yang memerlukan bantuan, kita sengaja membiarkan padahal kita mampu, ini adalah orang yang berdusta, kata Allah, berdusta terhadap agamanya. Ini suatu perkara yang berat. Jadi ibadah, amal ibadah kita tu termasuk ibadah yang bohong, dusta. Sebab apa? Sebab dua poin ini, anak yatim dan fakir miskin, yang kita telantarkan. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian. Kemudian kemuliaan juga bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ini Allah sebutkan juga, ya. Salah satu hadis yang disampaikan Nabi itu, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Nabi sambil menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Aku dan orang yang gemar menyantuni anak-anak yatim di surga nanti kedekatannya seperti ini. Kira-kira ada jarak tak? Jari telunjuk dengan jari tengah. Tak ada jarak. Inilah yang membuat memotivasi kita, yang menjadikan orang-orang yang senang menyantuni anak-anak yatim. Nah, jadi bagi ibu-ibu, ya, orang tua, mak mudanya yang memelihara anak yatim, dia mendapat kedudukan mulia, ya. Ya, ini dia bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW nanti kelak di surga. Seperti ini kata Nabi. Tak ada jarak kan? Jadi Nabi kasih tahu telunjuk dengan jari tengah, jari manis, berarti berjarak. Nabi katakan tak berjarak. Maka beruntung. Tapi menyantuni anak yatim ini perlu kesabaran, keikhlasan. Kadang-kadang kalau bahasa Jerman sana tu celuk dosa. Anak yatim ni celuk dosa, kata dia. Memang begitulah. Nak mudah nak dapatkan surga tu, ya. Kadang-kadang apa yang kita larang itu dibuatnya, ya. Itulah surganya kita. Maka oleh karenanya saya berharap dan beruntunglah, ya, bagi orang-orang yang di rumahnya. Kata Nabi, rumah yang terbaik itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Hadis riwayat Bukhari. Di dalamnya itu ada anak yatim yang disantuni, diperlakukan dengan baik. Baik itu orang tuanya, mak mudanya, atau siapapun yang memelihara anak yatim. Bukan hanya sekedar memberi dia makan, membesarkan, mendidik dan menyekolahkan juga. Itu termasuk menyantuni anak yatim. Terus orang yang menyantuni anak yatim juga memberi perhatian terhadap anak yatim. Ada anak yatim yang sedang sekolah. Apalah salahnya kalau kita ada rezeki kita berbagi. Kita memberi dia, membayarkan SPP, yang memberikan buku, pakaiannya. Mereka adalah orang yang tak punya orang tua. Ini juga termasuk kafilul yatim, orang yang suka memelihara anak-anak yatim. Hari ini kita berbagi kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan sawab bagian yang kita dapat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Aku berdekatan, berdampingan kepada orang yang memelihara anak yatim. Ini saja barangkali sebagai motivasi bagi kita, pesan moral yang akan disampaikan, yaitu sayangi anak yatim, pelihara anak yatim dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dapat kita rutinkan, kita dawamkan. Kalau tak salah dah berapa tahun ni Bu Ajah? 2019. Mudah-mudahan nanti semakin bertambah dan para pengurusnya rezekinya pun semakin luas, ya. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.